Halo, perkenalkan nama saya Erik Pratama. Kali ini saya akan menjelaskan prototipe aplikasi yang saya buat yang bernama Buku Express. Bagian pertama adalah sketching. Pada sketch, saya menggambar 9 frame untuk aplikasi ini. Yang pertama adalah splash screen yang berisi tentang gambar splash art dan tombol untuk menuju halaman berikutnya dan terdapat juga logo. Halaman kedua adalah login. Terdapat dua text field yaitu email dan password dan sebuah tombol login. Berikutnya adalah register. Terdapat text field nama, password, email dan nomor HP dan tombol register. Berikutnya adalah halaman home. Pada halaman home terdapat search bar, gambar, dan kategori dan bottom navbar. Berikutnya adalah kategori. Pada kategori terdapat search bar dan beberapa kategori produk. Berikutnya adalah search pada kategori. Berikutnya terdapat detail produk. Pada detail produk terdapat gambar produk dan deskripsi produk dan lain-lain. Berikutnya ada keranjang atau cart. Pada keranjang terdapat produk yang telah dimasukkan ke dalam keranjang dan tombol checkout. Yang terakhir adalah profil yang berisi tentang foto profil, nama, email, dan beberapa kegunaannya. Berikutnya adalah wireframe. Pada bagian wireframe, yang pertama adalah onboarding. Pada onboarding terdapat logo, kalimat sambutan, dua tombol, dan background berupa gambar. Pada tombol pertama digunakan untuk langsung mengantarkan user ke halaman home tanpa perlu melakukan login. Tombol berikutnya untuk user yang ingin melakukan login. Berikutnya adalah halaman login. Halaman login terdapat judul H1, dua tombol dan dua text field untuk email dan password. Berikutnya adalah register atau sign up. Pada halaman register terdapat judul H1, dua tombol, dan tiga text field untuk nama lengkap, email, dan password. Berikutnya ada halaman profil. Pada halaman profil terdapat judul H1, foto profil, nama, email. Di bawahnya terdapat dua 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 golongan menu yaitu personal information dan support dan information. Pada pada dua bagian tersebut terdapat tiga fungsi lagi. Dan terakhir ada tombol yang digunakan untuk melakukan logout. Berikutnya adalah halaman wajib login yang akan keluar jika user yang tidak melakukan login ingin membeli atau memasukkan produk ke dalam wishlist. Berikutnya adalah halaman home. Pada halaman home terdapat logo aplikasi, tombol profil, search bar, dan tombol untuk notifikasi atau email. Berikutnya adalah carousel
Di bawah carousel tersebut ada beberapa tombol yang akan diisi kategori yang populer. Setelah itu terdapat bagian dua golongan produk, yaitu untuk rating tertinggi dan produk yang paling laris. Berikutnya adalah detail produk. Pada bagian detail produk terdapat tombol back dan tombol untuk menaruh ke dalam wishlist. Berikutnya adalah gambar produknya, judul beserta penulisnya, dan ratingnya. Di bawah tersebut ada deskripsi buku dan produk yang mirip dengan produk yang sedang ditampilkan. Dan terakhir ada tombol untuk melakukan penambahan produk ke dalam keranjang. Berikutnya adalah kategori. Pada halaman kategori terdapat search bar dan tombol yang digunakan untuk sort. Pada berikutnya adalah list dari kategori-kategori produk yang akan dijual. Dan terdapat bottom navbar. Berikutnya wishlist. Pada wishlist terdapat tombol back, produk yang dimasukkan ke dalam wishlist, dan tombol untuk memasukkan produk ke dalam keranjang. Berikutnya adalah halaman keranjang. Pada halaman keranjang terdapat tombol kembali. Berikutnya ada produk yang ditambahkan ke keranjang. Kode promo, text field untuk mengisi kode promo, dan jumlah dari produk yang dipesan dan beserta harganya. Dan tombol checkout. Setelah checkout, saat melakukan checkout, user dapat milih alamat, jenis pengantaran atau shipping, dan metode pembayaran. Setelah itu, setelah melakukan checkout, berikutnya adalah halaman tracking. Pada halaman tracking terdapat 4 status, yaitu menunggu pembayaran, konfirmasi pesanan, pengantaran, dan selesai. Berikutnya ada ID pemesanan, status pemesanan, dan tanggal pemesanan. Dan di bawahnya terdapat produk-produk yang dipesan. Berikutnya adalah halaman rating. Pada halaman rating terdapat produk yang dibeli, rating, komen, dan foto yang ingin dimasukkan. Setelah melakukan rating, akan muncul overlay yang bernama rating sukses. Dan pada overlay tersebut terdapat tombol dan kalimat rate sukses telah sukses melakukan rating. Oke. Itu saja untuk wireframe. Berikutnya adalah user flow. Ini adalah user flow. Bagian pertama, setelah user membuka aplikasi, maka akan dilanjutkan ke halaman onboarding. Pada halaman onboarding, user dapat memilih apakah ingin login atau tidak. Jika tidak, akan diantarkan langsung ke home yang tidak perlu melakukan login.
Jika user ingin membeli sesuatu, maka user harus melakukan login. Berikutnya adalah user yang ingin melakukan login akan diantarkan langsung ke login page. Lalu pada login page, apakah user memiliki akun? Jika iya, user langsung dapat mengisi email dan password dan melakukan login. Sebaliknya, jika tidak memiliki akun, user dapat memilih untuk melakukan register yang akan diantarkan ke halaman register. Pada halaman register, user harus mengisi nama lengkap, email, dan password. Lalu akan langsung login dengan email dan password tersebut tanpa perlu melakukan login lagi. Itu saja untuk user flow. Berikutnya adalah sitemaps. Pada halaman home terdapat profile, kategori, wishlist, cart, dan produk. Pada bagian halaman profil terdapat personal information, support and information, dan logout. Pada personal information terdapat shipping address, payment method, dan order history. Pada support and information terdapat privacy policy, terms and conditions, dan FAQs. Berikutnya adalah kategori. Pada bagian kategori terdapat kategori fiksi, kategori kamus, kategori science fiksi, kategori novel, kategori textbook, kategori sejarah, kategori ensiklopedia, dan kategori teknologi. Berikutnya pada wishlist. Pada wishlist terdapat produk dan tombol add to the cart. Pada bagian produk, user dapat melihat detail produk. Berikutnya adalah pada bagian cart. Pada bagian cart terdapat produk, promo code, dan checkout. Setelah pada bagian produk, user dapat menambah atau mengurangi jumlah produk yang akan di checkout. Pada bagian promo code, user dapat mengisi promo code dan mengapply-nya. Pada bagian checkout terdapat address, payment, shipping, dan confirm dan bayar. Berikutnya pada bagian produk terdapat produk details dan tombol add to the cart. Itu saja untuk sitemap. Berikutnya adalah aplikasinya. Terdapat 15 frame yang saya buat. Dan warna yang saya gunakan terdapat 3 warna, yaitu warna hijau biru, warna hijau biru kebiruan, kuning, dan warna abu-abu. Berikutnya adalah tipografi. Tipografi yang saya gunakan adalah SF Pro Display. Yang digunakan adalah SF Pro Display Regular, Bold, dan Medium. Berikutnya adalah logo. Pada logo saya membuat buku dengan efek angin di belakangnya, karena buku dan express artinya cepat maksudnya. Dan begini adalah flow dari aplikasinya.
Yang pertama adalah ini. Di sini terdapat gambar yang berganti setiap 2 detik. Terdapat logo buku Express, kalimat sambutan, dan enter atau login. Jika memilih enter, maka user akan dibawa ke halaman home yang tidak perlu melakukan login. Pada bagian ini terdapat carousel yang bisa di slide. Ada tombol profil, tapi harus melakukan login. Berikutnya adalah produknya. Produknya juga bisa diklik yang menunjukkan detailnya. Pada produk juga. Berikutnya kategori. Lalu ada wishlist. Search ini nggak bisa. Ini ada kesalahan. Searchnya di sini tidak bisa. Ada kesalahan. Tapi begitulah. Ini adalah halaman yang telah login. Ternyata pada halaman login, profilnya bisa diklik dan menunjukkan foto profil, nama, dan email, dan tombol logout. Berikutnya adalah kategori, ya sama seperti yang sebelumnya. Wishlist adalah produk yang kita inginkan, dan keranjang. Pada bagian produk kita bisa melakukan menambahkan ke wishlist seperti ini, atau bisa langsung menambahkan seperti ini dan langsung ke cart. Setelah itu user juga bisa logout dengan cara pergi ke profile dan logout. Maka user akan langsung diantarkan ke halaman yang tidak perlu melakukan login. Berikutnya kita akan mengubah aplikasi dari Figma ini ke aplikasi Flutter menggunakan website yang bernama Device. Pertama kita cari dulu yang namanya device.com. Berikutnya kita akan sign in. Jika belum memiliki akun maka kita bisa sign up. Tapi karena saya sudah punya akun jadi kita akan menggunakan sign in. Nah, cara untuk membuat aplikasinya, kita menekan new application, create new app. Lalu kita bisa mengubah nama aplikasinya. Saya akan mengubahnya menjadi buku Express. Oke, berikutnya apa yang akan digunakan bahasanya, yaitu teknologi yang dipakai adalah Flutter. Berikutnya platform untuk desainnya apa yang kita gunakan. Yang kita gunakan adalah Figma. Jika menggunakan Adobe XD, ya menggunakan Adobe XD dan lainnya. Sekarang kita akan menggunakan Figma. Berikutnya kita harus menghubungkan akun Figma kita dengan device ini. Setelah itu di sini kita sudah menghubungkannya, jadi otomatis terisi. Berikutnya kita harus mengsalin code URL dari Figma desain aplikasi kita. Kita ke sini, share, lalu copy link. Berikutnya kita kembali ke device dan melakukan paste. Lalu create new app. Berikutnya akan tampilan seperti ini. Lalu kita pilih bagian app. Karena kita akan menggunakan semua screen yang ada, kita select all screen saja, lalu submit.
Berikutnya, jika ingin merubah nama package name dan bundle ID bisa, dan di sini bisa juga mengubah icon dari aplikasi kita. Karena saya memiliki iconnya, saya akan menguploadnya. Icon aplikasinya harus berukuran 1024 pixel kali 1024 pixel. Lalu klik next, klik OK, I get it next, dan OK, I get it yang terakhir. Nah, sekarang kita harus menunggu proses pengambilan data dari Figma kita. Setelah pengambilan data selesai, desain selesai, akan muncul seperti ini. Kita langsung let's start saja. Lalu kita diminta untuk memilih screen setelah splash screen. Saya milih screen not log home karena itu adalah bagian berikutnya. Kita klik submit. Kita menunggu lagi. Oke, karena di sini saya menggunakan font yang tidak ada di Figma, jadi saya mendownloadnya sendiri ke dalam laptop saya. Kita tinggal menguploadnya saja sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, setelah di-upload, kita langsung saja build up-nya. Kita bisa memilih preferred state yang digunakan untuk membangun aplikasi kita. Kita sekali ini akan menggunakan tanpa state management, without state management. Lalu kita menunggu aplikasinya dibangun. Nah, kita langsung saja view code di sini. Setelah seperti ini, kita bisa langsung mendownloadnya dengan tombol yang di bawah ini yang bertuliskan sync or download code. Kita klik download saja. Oke, setelah di download kita langsung saja extract all. Oke, setelah di extract all, kita pindahin saja aplikasinya. Kita ubah namanya dulu jadi buku Express saja. Lalu kita masuk, lalu kita buka CMD untuk membuka Visual Studio Code dengan CMD dengan perintah code spasi titik, lalu enter. Setelah itu kita buka terminalnya. Kan di sini masih ada error di bagian lib dan test. Cara memperbaikinya kita dapat menggunakan flutter create bin, enter.
Setelah create bin, kita harus melakukan, kita coba dulu flutter run. Ternyata tidak bisa, tapi kita bisa memperbaikinya dengan cara flutter create spasi titik lalu enter. Setelah melakukan itu, coba kita run sekali lagi, dan ternyata bisa. Lalu kita pilih Chrome saja. Kita menunggu aplikasinya dijalankan pada Chrome. Ini aplikasinya telah jalan. Kita full screen saja, lalu pencet F12 untuk membuka bagian inspect. Lalu kita klik ini dan pilih dimensi HP-nya. Karena saya di Figma menggunakan 14 Pro, jadi saya akan menggunakan 14 Pro Max karena dekat. Di sini bisa dilihat, di sini aplikasinya berjalan tapi tidak sesuai dengan desain yang ada di Figma kita. Tapi fungsinya masih bisa bekerja seperti ini. Ini jika diklik, ini bisa diklik tapi tidak berubah. Dan jika kita klik di navbar bagian bawah, tidak terjadi apa-apa. Lalu kita klik ini, dia bisa menampilkannya, dan kita bisa logout juga langsung ke sini dan bisa login dan sign up lagi. Itu saja dari aplikasi ini. Dan ini juga pada bagian atas, pada bagian carouselnya tidak bekerja. Saya bingung juga kenapa. Kita lihat di kodenya. Pada bagian home, pada bagian navbar, mengapa tidak bisa berfungsi? Karena pada bagian navbar semua icon ini dianggap satu gambar, jadi tidak memiliki fungsi apapun. Berikutnya di bagian ini, saya juga tidak mengerti mengapa carousel tidak bisa digunakan. Saya masih belum mengerti caranya. Berikutnya di bagian tombol ini, dan pada bagian tombol ini, seharusnya kan kalau pencet ini harus langsung kembali ke home, tapi dia kembali ke sini. Coba kita perbaiki dulu. Kita coba perbaiki di halaman rating sukses. Berikut di sini kita cari yang ada di samping close. Ini berarti tab, on tab, image close, context. Kenapa konteks? Seharusnya kita kembali ke aplikasi, kembali untuk bagian screen untuk rating submitted yang mengarahkan pengguna ke halaman yang salah. Kita dapat melakukan pada bagian navigator pop diubah menjadi push name, dan bagian dalam kurungnya diberi koma, app roots titik, nama halamannya adalah home screen.
home screen. Kita langsung klik aja di sini, lalu kita save dan kita restart. Langsung kita coba dan berhasil kembali ke halaman utama. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, mohon maaf dan terima kasih.